Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Untuk anak-anakku yang solih dan solihah, semoga sehat selalu ya. Baik, di sini kita akan belajar tematik tema 3. Ya, kemarin minggu lalu kita sudah mempelajarinya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan tema 3. Sebelumnya kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari minggu lalu, yaitu subtema 1 pembelajaran kelima. Di sini kita akan belajar mengenai tentang ayo mengamati. Jenis tanaman yang berbeda memiliki tempat yang berbeda untuk tumbuh. Amati dua gambar berikut ini. Yang pertama ada gambar padi dan yang kedua ada gambar teh. Nah, berdasarkan dua gambar di atas, diskusikan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah padi dan teh membutuhkan tempat tumbuh yang berbeda? Kedua, di manakah padi dan teh biasa tumbuh? Yang ketiga, lingkungan seperti apa yang cocok untuk kedua tanaman tersebut? Oke, mari kita simak tabel berikut ini. Nah, perbedaan syarat tumbuh tanaman padi dan teh ada 4 ya nak. Yang pertama, padi. Tanaman padi tumbuh di daerah berhawa panas atau banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sedangkan yang teh, nah bisa dibaca ya nak, tanaman teh kebanyakan tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh berkisar antara 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 Yang kedua, untuk padi, yaitu sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah sekitar 23 derajat Celcius. Sedangkan yang teh, sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Suhu yang mencapai 30 derajat Celcius atau lebih akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Yang ketiga untuk padi, yaitu tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1500 m di atas permukaan laut. Sedangkan teh, pengaruh suhu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman teh sehingga mutu yang dihasilkan bergantung pada tempat teh itu ditanam. Umumnya aroma teh yang dihasilkan pada daerah tinggi lebih baik nak daripada daerah rendah. Perkebunan teh di Indonesia terdapat pada ketinggian sekitar 400 sampai 2000 meter di atas permukaan bumi. Yang keempat atau yang terakhir, pada padi, tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah sawah yang memiliki kandungan fraksi pasir, debu, dan lempung. Tanaman padi juga memerlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Sedangkan yang teh, tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur, banyak mengandung bahan organik, dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Ayo, siapa yang pernah melihat tanaman teh di puncak? Nah, itu berada di bukit ya nak, atau di kaki gunung. Nah, pelajaran selanjutnya yaitu tentang kolase dari bahan alam. Sebelumnya kalian telah praktik membuat lukisan kolase dari bahan alam. Bagaimana hasil kolase kalian? Alhamdulillah ya, kolase kalian bagus-bagus banget. Nah, di sini
Kita lihat sekarang, presentasikan hasil kolase kelompok kalian di depan kelas. Jelaskan mengenai pilihan bahan dan proses pembuatannya. Biarkan teman-teman itu yang lain memberikan apresiasi, lakukan secara bergantian. Ini apa sih apresiasi itu, nak? Yuk kita bahas ya. Nah, apresiasi seni yaitu merupakan penilaian terhadap suatu karya seni, dimulai dari pengenalan, penilaian, dan penghargaan makna atau pesan moral atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Mengenal beras organik, kalian tentu masih ingat bahwa jenis tanaman suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Selain itu, ada jenis hasil panen yang bermutu tinggi karena sistem budidayanya. Contoh adalah budidaya tanaman organik, misalnya beras organik. Bacalah teks beras organik pada buku kalian, kemudian jawablah pertanyaan terkait teks tersebut. Selanjutnya, di pembelajaran ke-6 kita akan menjawab pertanyaan tentang Taman Wisata Mekarsari. Nah, di sini ada pertanyaannya, kalian tinggal baca dan jawab dari pertanyaan tersebut ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang konservasi adalah pelestarian atau perlindungan terhadap sumber daya alam. Pokok-pokok yang harus dicatat berdasarkan teks Taman Wisata Mekarsari antara lain, outbound adalah suatu bentuk dari pembelajaran segala ilmu terapan yang dilakukan dalam terbuka atau tertutup dengan bentuk permainan yang efektif yang menggabungkan antara inteligensia, fisik, dan mental. 1. Definisi umum. Apa itu Taman Wisata Mekarsari? 2. Definisi bagian. Apa saja yang terdapat pada Taman Mekarsari? Yang ketiga, definisi manfaat. Apa saja manfaat yang diperoleh dari Taman Mekarsari? Selanjutnya, nah, di sini bagaimanakah sikap dan keterampilan yang baik saat melakukan wawancara? Yang pertama, sebelum wawancara. Nah, buatlah perjanjian atau minta kesediaan dari narasumber untuk diwawancarai. Nah, selanjutnya B. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Selanjutnya yang C. Berpakaianlah sopan, berbicara dengan sopan. Siapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok pembicaraan. Selanjutnya F. Pertanyaan yang baik mengandung unsur 5W1H. Berlatih agar tidak selalu membaca dan bergantung pada daftar pertanyaan. Yang kedua, ketika sedang wawancara, lakukan pengenalan diri sebelum wawancara. Sampaikan tujuan wawancara. Mulailah wawancara dengan pertanyaan ringan. Selanjutnya, D. Buatlah suasana santai, misalnya dengan menanyakan kegemaran narasumber. Yang E. Nah, saat melakukan wawancara, bawa buku catatan, alat tulis, atau perekam. F. Catatlah nama dan alamat narasumber secara lengkap. G. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber dengan seksama. H. Hormati petunjuk narasumber. I. Hindari menyela pembicaraan narasumber.
Hindari pertanyaan yang berbelit. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber, dan menggunakan kemampuan mengambil kesimpulan agar tidak repot menuliskan semua jawaban. Selanjutnya yang ketiga, mohon diri dengan sopan, mengucapkan salam dan terima kasih. C. Menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama wawancara. Terima kasih. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Jaga selalu kesehatan.